Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengoperasikan asrama haji menjadi ruang isolasi terpusat bagi pasien COVID-19 bergejala ringan sampai sedang. Sebanyak 16 dokter dan 34 perawat disiapkan untuk menangani setiap pasien hingga dinyatakan negatif COVID-19. Mulai 10 Agustus lalu, Asrama Haji Medan di Jalan AH Nasution difungsikan sebagai tempat isolasi terpusat pasien COVID-19 bergejala ringan dan sedang. Sebanyak 324 tempat tidur disiapkan untuk menangani pasien dilengkapi dengan tenaga medis yang siaga 24 jam. Asrama Haji Medan ini menjadi salah satu dari 3 lokasi isolasi terpusat yang sebelumnya telah dioperasikan oleh pemerintah, di antaranya Hotel Sochi dan Gedung P4TK. Dengan demikian, total ruang isolasi tambahan yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi 1.000 tempat tidur. Bila ternyata kapasitas tersebut masih kurang untuk menampung pasien COVID, maka pemerintah telah menyiapkan lokasi lainnya untuk difungsikan sebagai ruang isolasi. Salah satunya adalah kapal kelut milik PT Pelni. Siapa, Pak? Ada 3 blok gedung yang digunakan sebagai ruang isolasi terpusat di asrama haji. Blok pertama khusus bagi pasien tahap penyembuhan COVID usai dirawat di rumah sakit. Tujuan pasien tersebut dipindahkan ke asrama haji adalah agar tempat tidur di rumah sakit bisa dipergunakan oleh pasien COVID yang membutuhkan perawatan intensif, termasuk ICU. Blok kedua khusus pasien COVID tanpa gejala, sementara blok ketiga diperuntukkan bagi masyarakat yang terjaring operasi justisi dan kedapatan tidak mematuhi prokes. Begitu dinyatakan positif berdasarkan PCR test, maka warga tersebut langsung dipindahkan ke ruang isolasi. Ya makanya tetap dokter aja ya. Iya. Nantinya seluruh pasien yang dirawat diharapkan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh tenaga medis, mulai dari berolahraga, dilarang menerima kunjungan, sampai menggunakan busana yang sopan. Ya, kita lihat pasien sudah masuk, Pak. Lantai 1 gedung Madinah Al Munawwaroh. Demikian penjelasan dari kita bisa dijelaskan kapasitasnya dan kemudian kemampuannya serta siapa saja yang berhak untuk kita bantu di isolasi di sini, Pak. Terima kasih. Oke, saudara-saudara saya bersama-sama ini Forkopimda lengkap di sini. Saya ingin informasikan kepada kalian pers untuk ikut membantu mensosialisasikan. Tempat ini kapasitasnya 400 orang, 400 bed dengan segala perlengkapannya. Peruntukannya adalah orang-orang yang terpapar kondisi ringan. Dari mana? Yang pertama, penyembuhan dari rumah sakit yang sudah bisa digeser. Gunanya sehingga tidak berlama-lama ada di rumah sakit untuk menghemat bor tempat tidur, isolasi atau ICU, sehingga bisa digunakan oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan berikutnya. Yang kedua adalah orang-orang yang terpapar tanpa gejala dengan kondisi ringan. Ini juga tolong disosialisasikan, silahkan datang ke tempat ini, akan kita rawat. Dengan yang ketiga adalah
orang-orang yang dilakukan testing. Nanti ada aparat yang melakukan testing. Testing ini apabila dinyatakan seandainya saya ini terpapar, saya positif. Nah, dalam waktu 2 hari sama siapa saja saya ketemu, di situ akan dilakukan testing dan dilakukan treatment untuk ditempatkan, kondisinya dipelajari, didiagnose. Kalau dia posisi ringan ditempatkan di sini. Kalau dia posisi sedang atau berat, nanti akan diatur oleh Satgas kemana rumah sakit yang disiapkan, sehingga ini bisa benar-benar terkomunikasi. Tidak ada para orang-orang yang membutuhkan rumah sakit kebingungan masuk rumah sakit di mana yang kosong. Nanti di sini akan dikoordinasikan secara ketat. Yang ketiga, orang-orang yang tidak menggunakan masker akan dilakukan swab antigen. Kalau dia negatif, ya kita persilahkan. Tapi kalau dia reaktif, dia akan diangkat, dirawat di sini dan dilakukan PCR. Kalau dia positif, akan ditempatkan pada tempatnya. Jadi tempat ini ada 3 blok. Blok untuk pergeseran perawatan dari rumah sakit. Yang kedua, ada blok yang dinyatakan orang itu datang atau ditemukan yang positif. Yang ketiga, orang-orang yang dia didiagnose, apakah dia positif atau tidak. Ini ada tiga blok yang masing-masing untuk memberikan bantuan kesehatan kepada rakyat kita semua. Perlu dicatat, di sini tidak ada yang bayar. Di sini gratis. Makan disiapkan, obat disiapkan, tapi ada aturan main di tempat ini. Kapan waktu olahraga, kapan waktu istirahat, ini diatur di sini oleh panitia. Juga tidak boleh seenaknya, pakaiannya harus rapi, tidak sembarangan, nanti menjadikan orang-orang menjadi bercemooh dengan kondisi tempat yang terbuka ini. Tempatnya sangat representatif, bisa olahraga di sini. Nanti kesiapan bola-bola, ada catur di sini, ada pimpong di sini, nanti kita siapkan. Nanti akan diatur, ada jasdam, ada dari kepolisian yang mengatur di sini. Logistik disiapkan, ada makan yang difasilitasi oleh panitia, nanti kapan jam makan juga akan ditentukan. Ini yang perlu saya sampaikan. Oke? Penyebabnya Pak apa Pak untuk kasus yang meningkat ini Pak? Penyebabnya tidak disiplin, satu. Yang kedua, wartawan kurang mensosialisasikan. Dia melakukan testing, tracing, treatment. Ini harus sama-sama. Kita harus masif melakukan ini sama-sama. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan BNews TV melaporkan. BNews TV.